misalnya lagi ketawa terus ada yang ngomong, itu apaan tuh di langit-langit lo gitu kan ya. Terus diraba, ini apa ya gitu ya. Kecuali fungsi hati, jadi akhirnya ke bawah pikiran. Nah itu yang masalah. Mana ada hati memikirkan sesuatu, kemudian tappingnya Jalan-jalan, gitu. oh bisa. Memang kalau spesialis penyakit mulut ini dari pengalaman saya juga ya, selalu menjadi dokter Pilihan terminal. terakhir. Iya, temannya Agim, saya teh Agam. Halo, selamat datang di podcast Dokter Gigi Gaul. Pada kesempatan atau episode kali ini, saya akan membincangkan atau mengobrolkan tentang lesi varian normal di rongga mulut. Apa itu lesi varian normal? Jadi, beberapa pasien ini ada yang mengalami cancer phobia. Cancer phobia ini adalah fobia bahwa dirinya mengidap kanker karena informasi-informasi yang nggak jelas dari Google atau internet gitu ya, atau mesin pencari lah intinya, bukan Google, nanti disomasi pula sama Google ya, dari mesin pencari. Jadi pada kesempatan kali ini akan berusaha diluruskan sedikit mengenai cancer phobia ini untuk mengedukasi atau menginformasikan kepada masyarakat mengenai lesi-lesi atau kondisi-kondisi di dalam rongga mulut yang memang bentuknya mungkin menyerupai kanker atau tumor. Sebab pendapat di masyarakat ini masih bahwa jaringan berlebih di rongga mulut ini atau jaringan yang nggak normal ini, googling, keluarnya kanker. Cari informasi, keluarnya kanker gitu ya. Jadi muncul cancer phobia. Padahal seperti yang udah beberapa kali saya tekankan, Google atau mesin pencari ini, informasi di internet ini merubah informasi kesehatan menjadi informasi kesesatan. Jadi gampang banget ya. Cuman dari sehat jadi sesat gitu ya. Jadi kita akan membahas mengenai lesi varian normal itu, tetapi untuk lebih menambah daya gigit episode ini, saya nggak akan ngejelasin sendirian atau akan ngomongin soal hal itu sendirian. Saya akan ngobrol bareng salah satu sejawat spesialis penyakit mulut di, kalau nggak salah di Jakarta ya. Kalau nggak salah. Coba kita konfirmasi langsung. Halo, Dokter Dian, spesialis penyakit mulut. Halo. Iya, di Jakarta, betul. Kamu di Jakarta ya? Jakarta mana sih? Iya. Saya malah belum tahu banget. Ini saya Jakarta Timur. Kenal so dekat nih. Oh, di Jakarta Timur? Saya dulu juga di Jakarta Timur. Saya di Pondok Bambu dulu, Klender. Oh, deket lah. Oh, dekat. Oke. Jadi kita akan mencoba membahas atau mengobrolkan tentang si lesi varian normal rongga mulut ini kali ini ya, gitu ya. Saya inginnya Bu Dian aja, Bu Dian ya. Okay. Jadi ada beberapa pasien saya yang datang dengan tonjolan-tonjolan, salah satu kasusnya ya, atau salah dua kasusnya. Tonjolan-tonjolan di lidah bagian belakang pinggir, di bagian lateral lidah, kalau medisnya ya, di bagian lateral lidah, dan datang dengan penuh kecemasan, dengan penuh ketakutan bahwa dok ini sebenarnya kanker bukan sih gitu ya. Jadi berangkat dari situ kita akan mencoba membahas beberapa lesi varian normal rongga mulut. Nah, untuk memulai saya persilakan waktu dan tempat kepada Bu Dian untuk memulai mungkin dari ini. Sebenarnya lesi atau varian normal rongga mulut itu apa sih, ceritanya tuh apa gitu. Oke, kalau yang kita, jadi memang sih Google itu banyak kan menyesatkan ya kalau tidak ada bimbingan. Jadi biasanya kalau misalnya semua kita googling pada akhirnya itu kita dibilang menyerupai kanker. Akhirnya kan ke bawah hati dan perasaan, akhirnya kita lebih takut. Yang padahal itu tidak apa-apa, betul. Nah, apa sih variasi normal itu? Jadi variasi normal itu sebenarnya sih lesi varian normal itu segala sesuatu di dalam rongga mulut yang sebenarnya sih pada hakikatnya itu adalah sesuatu yang normal, tidak berbahaya, tidak mengkhawatirkan, jadi nggak perlu dipikirkan sesuatu yang membuat diri menjadi stres gitu. Iya, jadi memang ada gitu loh, karena kan manusia itu diciptakan secara unik. Bisa aja kita memiliki variasi itu, jadi kita nggak usah dia nggak ada ya, kita ada ya itu nggak apa-apa, itu suatu kelebihan yang kita miliki dari sononya, dari Tuhan gitu loh, dan tidak bisa dipungkiri.
bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan, justru dibanggakan gitu. Betul, Karena iya. kita berbeda dari yang lain, produk yang lain gitu. Boleh dibanggakan, boleh, ya boleh. Orang lain nggak punya gitu kan, kita punya tapi nggak apa-apa kok gitu. Nah, oke, benar-benar. Saya Oke. setuju banget itu tuh. Bahwa ini bukan sesuatu yang harus menjadi sesuatu yang dipikirkan terlalu berlebihan atau terlalu dalam gitu ya, sampai akhirnya bikin stres. Dan justru akhirnya stres ini yang akan memicu penyakit-penyakit lain gitu ya. Betul, Kondisi-kondisi. menurunkan imun kita, jadi akhirnya kan kita stres sendiri. Benar. Oke. Nah, sekarang Ya. gimana atau ada nggak patokan khusus untuk membedakan bahwa ini sesuatu kondisi yang varian normal tadi, yang masih dalam batas normal, atau ini sesuatu yang patologis atau penyakit? Ada nggak panduan-panduannya gitu? Ya, Misalnya biasanya sih kalau warna, yang varian normal, gitu. varian normal itu biasanya tuh tidak sakit, Oke, ya nggak kan? ada rasa sakit yang Tidak menyertai sakit. ya? Betul. Terus warna biasanya sih ya warna kita nggak bisa bilang ya, tergantung kalau misalnya kita bilang pasti kan agak berbeda dari normalnya kan. Misalnya kayak geografik tangan pasti agak berbeda tuh. Jadi kita nggak bisa bilang tuh apa pokoknya yang pasti tidak sakit dan diketahuinya tuh mendadak gitu loh. Oh baru sadar. Yang padahal Benar. padahal udah Tiba-tiba dari lah, dulu gitu sebelumnya nggak kan. ada ya gitu ya, kayaknya pas Iya. baru habis dengar apa, cari apa, atau iya ya ada gitu. Baru nih gara-gara lihat-lihat. Akhirnya Dengar cerita. baru tersadarkan yang padahal sudah ada sejak dulu karena kan ini segala sesuatu itu tumbuh dan berkembang dari sejak kita masih kecil gitu. Nggak mungkin yang mendadakan tuh ada. Kalau keganasan ya mungkin itu baru akan ada disertai dengan trauma. Kalau ini kan tidak disertai, tidak diawali dengan adanya trauma. Oh ya, oke. Berarti nggak ada sesuatu hal yang mendahului trauma ya. bukan cuma fisik kegigit atau apa, tapi apa namanya ya? Trauma ini bisa dari suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin gitu ya, frostbite, atau trauma mekanis, trauma fisik, mekanis, kimia, trauma kimia. Ya. Benar. Dari obat-obatan juga ya. Betul. Nah, itu biasanya kalau udah ada trauma yang mendahului, itu mah udah bukan lesi varian normal rongga mulut. Apalagi itu udah traumatik namanya, traumatik ulcer, udah beda lagi ceritanya. Oke. Bagus. Oke. Ini cukup menjelaskan sekali secara garis besar. Nah, sekarang sebenarnya kenapa si varian normal ini nggak perlu terlalu dikhawatirkan? Padahal kan mungkin pada beberapa orang menimbulkan gangguan penampilan gitu ya. Pada beberapa orang menimbulkan gangguan fungsi, mungkin sampai gangguan fungsi atau bahkan gangguan pikiran gitu ya. Kenapa ini nggak perlu segitu dikhawatirkannya? Kenapa? Apakah karena akan berkembang lebih lanjut kah atau gimana? Karena varian normal ini bukan merupakan lesi precancer. Jadi kita tuh nggak perlu takut gitu loh. Nggak perlu dikutak-atik deh. Jadi kalau misalnya, saya mau buang nih lesi varian normalnya gitu kan. Nggak perlu dibuang juga kalau memang tidak perlu dibuang. Jadi jangan bikin PR baru gitu loh. Ya udah memang udah ada di dalam tubuh kita, ya udah kita terima aja gitu. Karena memang ini bukan sesuatu yang membahayakan diri kita. Kecuali kalau misalnya sampai mengganggu estetik. Itu boleh. Kalau kita misalnya mengganggu estetik, ada pertimbangan untuk dihilangkan, bisa ya? Berarti ya si varian bisa. Cuma jarang sih. Jarang menimbulkan gangguan-gangguan itu kalau lesi varian normal. Iya. Gangguan fungsi juga sebenarnya sih jarang juga kalau varian normal. Bener. Kecuali fungsi hati. Jadi akhirnya kebawa pikiran. Nah itu yang masalah. Mana ada hati memikirkan sesuatu, kemudian masa gitu. gangguan fungsi hati jangan menimbulkan gangguan pikiran. Fungsi hati, kayak fungsi pikiran maksudnya. Dipikirin, jadi stres. Nah itu dia yang harus kita cegah supaya nggak boleh stres. Karena sebenarnya tidak perlu dibikin stres. Benar. Menghindari stres itu kunci utamanya ya. Jadi yang terlalu dipikirkan berlebihan gitu ya. Nah sekarang kalau dari pengalaman Budian nih, lesi varian normal rongga mulut apa yang sering ditemui, yang sering dikeluhkan oleh pasien? Biasanya geografik tang. Geografik tang itu ya.
Tuh. Fordyce granul. Fordyce granul ini apa? Coba kita omongkan dulu. Kita Oke. jabarkan dulu Fordyce granul. Oke. Fordyce granul tuh biasanya tuh bintik-bintik kecil. Warnanya putih kekuningan, adanya tuh di tepi-tepi bibir atau di dalam rongga pipi. Bintik-bintik kecil agak kasar. Nah, orang tuh pikir ini kenapa kok ada kasar-kasar putih-putih kecil-kecil kayak titik-titik di dalam apa bibir gitu, di sudut-sudut, di ujung-ujung bibir. Ini kondisi varian normal. Sebentar. Saya rephrase. Oke. Kenapa ini dianggapnya sebagai varian normal? Itu dulu, gitu ya. Kenapa sih Fordyce granul? Padahal kan warnanya aja udah nggak sesuai jaringan yang normal, gitu ya. Warnanya udah putih kekuningan, sedangkan warna mukosa atau warna semi mukosa bibir gitu udah agak pink, gitu ya. Kenapa ini dianggapnya sebagai varian normal? Gitu. Iya, karena ini sebenarnya karena di dalam rongga mulut kan banyak kelenjar tuh. Salah satunya kan ada kelenjar minyak ya, kelenjar sebasea. Dia itu gagal terbentuk gitu loh karena ada gangguan si sebasea tadi gagal membesar, terutama pada saat puber. Nah, akhirnya timbullah dia tuh si Fordyce granul yang akan terus bertambah banyak dan bertambah pekat seiring dengan usia kita. Tapi bisa juga nggak ada. Ya, benar. Karena ini variasi gitu ya sebenarnya ya. Iya. Bukan harus selalu ada juga kalau seleksi varian normal nih kan ya. Benar. Jadi kalau ada yang mengalami meraba pipi bagian dalam atau di bibirnya ada yang kasar-kasar warnanya putih kuningan, mungkin itu Fordyce granul. Jadi jangan terlalu khawatir. Tetapi kalau mau lebih memastikan silahkan berkunjung kami ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis penyakit mulut terdekat gitu ya. Kemudian oke, kita tadi sih yang Fordyce granul. Ada geographic tongue. Terus apalagi kasus yang torus. Iya benar torus nih. Torus kita bahas torus di rahang atas sama di rahang bawah ya. Sebenarnya untuk sebagai informasi kan banyak yang googling ada tonjolan di rahang atas, ada tonjolan di rahang bawah, cancer aja gitu. Cancer ya, ada masa gitu. Padahal ini bukan sesuatu yang patologis ya, bukan sesuatu yang penyakit, bukan suatu penyakit gitu. Torus nih monggo dilanjutkan ininya jabarannya mengenai torus nih. Oke, kalau torus kalau yang di atas tuh rahang atas namanya torus palatinus. Kenapa sih bisa tumbuh? Nah, dia tuh biasanya karena ada pertumbuhan tulang berlebih yang biasanya tuh di garis median palatum. Jadi benar-benar di tengah dia bentuknya bulat. Belum tentu satu, kadang bisa dua. Ada yang 4, tapi bulat-bulat pas dia di titik tengah gitu loh. Jadi biasanya rapi. Iya, benar. Nah, itu keras kan biasanya. Kalau googling nih torus maxillaris atau torus palatinus gitu ya. Yang keluar cuma satu benjolan aja begitu. 4. Nah, kemarin perasaan di podcast atau di informasi yang saya baca harusnya torus cuma satu ya. Jangan-jangan ini cancer gitu. Nanti kepikiran lagi. Jadi buat informasi juga bahwa torus jumlahnya bisa lebih dari 1 gitu. Bahkan sampai 4 berupa tonjolan-tonjolan. Nah, untuk memastikan bahwa ini torus atau enggaknya gimana? Biasanya torus itu keras kan, adanya di palatum durum. Nggak mungkin di palatum lagi, ini di palatum keras nih. Di palatum keras dan dia dilapisi dengan jaringan yang lunak. Pasti itu jadi ya maksudnya dengan ada kulit, ada lapisan palatum atas. Jadi kalau dipegang memang dia keras karena itu berupa tonjolan tulang. Jadi kalau misalnya dia diraba dengan jari, dipalpasi dengan jari, itu bukannya lembek atau kenyal. Nah, kalau misalnya udah cenderung lembek, lunak atau kenyal, nah itu bukan torus namanya. Kalau ini benar-benar perabaan tulang. Tidak sakit, ditekan. Nah, jadi informasi juga kalau misalnya lagi ketawa terus ada yang ngomong, itu apaan tuh di langit-langit lo gitu kan ya. Terus diraba, ini apa ya gitu ya. Kemungkinan satu itu torus. Tetapi pastikan bahwa ya diraba sambil dirasakan bahwa ini kenyal atau keras gitu ya. Kalau itu keras mungkin itu torus, mungkin. Ya. Kalau misalnya nggak keras, nah itu baru mulai khawatir, boleh dipersilahkan. Jadi bisa segera bertemu sama dokter. Betul.
dokter gigi spesialis penyakit mulutnya ya. Oke. Oke. Kemudian itu tadi yang torus palatinus. Untuk yang si rahang bawahnya itu posisinya Rahang gimana? bawah. Posisinya biasa di lingualis, berarti di dalam rahang ya, dekat lidah. Dekat lidah ya, dekat lidah. Dekat lidah. Nah, biasanya disebut torus lingualis atau nama kerennya exositosis. Exositosis. Jadi dia bulat-bulat tuh. Bulat-bulat, biasanya putih keping-pingan. Putih Nah, dia bisa ya, satu, pucat ya, dan juga keras. Bisa unilateral, jadi bisa satu tempat atau bilateral, kiri kanan ada gitu, bisa unilateral kecil, satu sisi atau bilateral ya, dua sisi gitu ya. Okay. Ya, bisa dari 3 mili sampai 6 mili dan juga bisa banyak. Jumlahnya bisa lebih banyak dari si torus palatinus atau torus maxillaris. Bisa ada 5. Jadi ada 5, berotot, jadi 3 di kiri, 2 di kanan, ya keren sih. Keren gitu. Rajin nge-gym nih, rahang bawahnya gitu. Berotot gitu kan. Iya, udah. Six pack, ada 6 tonjolan. Jadi tiap hari makannya menggunakan rahang yang berotot gitu. Jadi maksimal penggunaan. Oke. Geographic tongue, Stifford Dysgenio. Tadi geographic tongue belum sempat kebahas ya. Geographic tongue dulu, balik sedikit. Oke, geographic tongue tuh biasanya di dorsum lidah. Dorsum lidah kan tuh atasnya lidah tuh, dia itu berbentuk peta-peta yang berpindah-pindah. Berpeta-peta nih gambar. Tapi biasanya tuh kalau misalnya gambarnya kan kayak peta tuh, ada yang merahnya tuh bagian yang gundul ya, disertai di pinggir-pinggirnya tuh dengan berbatas jelas dengan warna putih. Nah, tiap hari pindah-pindah dia. Nah, ini gue pengen mengedukasi, kan ini kan sasaran kita nih, podcastnya bukan hanya masyarakat umum atau dokter gigi. Ini juga untuk para makhluk pergigian lain kayak koas atau mahasiswa gitu ya. Makhluk pergigian. Iya benar kan, makhluk pergigian yang berkecimpung di daerah berhubungan dengan gigi mulut. Sorry. Ini juga harus mendapat perhatian bahwa selama ini dokter gigi banyak yang nggak paham penyakit mulut karena gelarnya dokter gigi. Jadi mereka berpendapat bahwa gue mah cuma perlu mengetahui masalah gigi, padahal isinya mulut nggak cuma gigi kan gitu ya, banyak masalah-masalah lain yang bisa muncul sebenarnya. Jadi harusnya gelarnya, masa rumah sakitnya RSGM gelarnya DRG, kalau rumah sakitnya RSGM gelarnya DRGM, harusnya dokter gigi mulut juga rumah sakitnya rumah sakit gigi mulut. Iya. Tenaga kesehatannya cuma dokter gigi, itu harus dirubah tuh, buat Kemenkes perhatian nanti ya. Nah, kembali bahwa untuk mengedukasi ke makhluk pergigian lain yang non dokter gigi dan masyarakat gitu ya, untuk mahasiswa. Geographic tongue ini yang berbercak-bercak ini, yang normalnya ini bercak putihnya atau bercak merahnya sih gitu. biar jelas dulu ya, kan suka bingung nih, berbercak nih sebenarnya yang ininya yang merah atau yang putih gitu. Nah, kalau dari beberapa literatur sih bilangnya justru yang kondisi normalnya ini yang merahnya gitu, karena itu yang sewarna dengan jaringan normal lidah yang notabene pink atau merah gitu ya, pink atau merah. Tapi ada juga yang bilang putihnya yang nggak normal, putihnya yang normal. Putihnya yang normal dalam artian kalau gambarannya si bercak merahnya lebih merah daripada jaringan lidahnya justru pucat gitu. Nah, ini untuk sedikit meluruskan, bisa nggak dipastikan, dijelaskan sebenarnya yang normalnya yang merahnya atau yang putihnya ya gitu. Kalau menurut Budian gitu sih, Budian. Ya. Gimana? Ya. Yang normalnya nih. Ada yang orang yang anemia, yang mukosanya pucat, padahal yang nggak normalnya sih yang merahnya juga gitu. Cuman karena lidahnya pucat, anemia, jadi orang nganggapnya oh yang putihnya yang normal gitu. Ada kan yang merahnya. Berarti nggak, dua-duanya nggak ini juga ya? Nggak juga ya. Iya, karena kan bilang dua-duanya bukan yang gitu di saat ya. yang merah itu kan dia benar-benar depapilasi sekali. Biasanya sih yang kita temukan ya, jadi nggak bisa dibilang itu yang merahnya itu oke, karena dia benar-benar depapilasi.
ya selama ini ya yang so far ditemuin di klinis ya. Ya, ya. Jadi entah udah karena pemakaian obat yang salah dicoba-coba, begitu datang ke klinik kita tuh udah sangat depamilasi, jadi kita nggak bisa bilang juga dia itu dalam keadaan normal yang merahnya nih. Iya sih. Ada juga memang yang pendapat lain yang bilang yang namanya geographic tongue makan keseluruhan gambaran, yang putih dan merahnya, berarti semuanya ini nggak normal gitu kan ya. Nah, jadi untuk semakin membagongkan atau membingungkan para koas yang sedang mendalami atau distase penyakit mulut, nah cari informasi lebih lanjut. Kemarin soalnya ada beberapa koas yang ada M dan kondisi geographic tongue gitu yang nanyain ya, dok ini yang normalnya yang merah atau yang putih gitu. Ya salam kata gue teh. Lu teh mahasiswa harusnya lu mah lebih proaktif lah nyari kayak gitu, jangan nyari pendapat orang, cari yang bisa dipertanggungjawabkan dari jurnal kah, dari manakah gitu ya yang bisa itu sebenarnya. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa atau koas-koas, please stop asking questions on social media. Jadi sosial media itu tempat bersosialisasi bukan tempat belajar. Sama kayak istilah taman kanak-kanak. Namanya taman, orang di taman tuh nggak ada yang belajar, harusnya orang di taman kanak-kanak tuh main. Ini disuruh belajar, kan lucu konsepnya. Tolong, ini konsep-konsep istilah seperti ini yang harus banyak diperbaiki nih gitu ya. Oke. Cukup curcolannya. Oke, tadi udah si Fordas Granul, si Geographic Tongue sama si Torus. Untuk menambah hasanah dan wawasan, ada lagi nggak kondisi lain yang ditemui si varian normal yang sering ditemui? Itu biasanya apa? Fissure tongue juga banyak tuh, lidahnya kan pada ada kayak paritnya katanya kan, retak-retak, jadi di dasar mulut di apa namanya dorsum lidahnya itu retak-retak kayak garis, bisa dalam katanya lidah saya udah makin lama makin mau terbelah nih dok, makin dalam katanya gersang, udah kayak apa namanya ya pecah-pecah. Habis kehujanan terus kena sinar matahari lama banget gitu ya. Ya retak dia kan. Iya. Cukup lidah aja yang retak, hati jangan ya. Iya jangan. Jangan dong. Kalau ada yang mengalami si lidahnya bercelah atau retak tadi gitu ya, juga jangan terlalu khawatir. Meskipun kalau udah menyangkut kesehatan mulut sih baiknya jangan juga mengambil kesimpulan bahwa katanya ini mah normal gitu dan berhenti untuk khawatir. Jangan juga, dalam artian mungkin ada kondisi tertentu yang menyebabkan gambaran nggak normal di rongga mulutnya. Bukan hanya karena itu memang lesi varian normal, tapi ada juga karena kondisi lain gitu ya. Penyakit-penyakit sistemik tertentu yang menyerupai gambaran lesi varian normal. Oke, itu si fissure tongue. Kalau selain ini kayaknya banyaknya ada ke arah lidah-lidah ya, geographic tongue, fissure tongue gitu ya. Satu lagi lah kamu ngebahas yang ini, yang ngebahas papilla foliata prominens atau papilla fungiformis yang prominent itu. Ya. Nah itu bisa membesar kan kesannya kan kayak yang tadi di kasus pertama diomongin itu kan yang di awal pembuka tuh. Nah, itu teh sebenarnya apa gitu? Nah itu kan lateral, jadi kan papilla foliata. Itu sebenarnya pembesaran, sebenarnya papilla foliata. Jadi kan lidah kita tuh punya 4 macam papil kan untuk indera pengecapan. Ada papilla piriformis, fungiformis, papilla foliata yang di pinggir-pinggir, dan juga papilla circumvallata yang adanya kan di tengah-tengah lidah tuh, tengah dalam. Jadi apa namanya yang cukup besar-besar. Jadi orang tuh kadang nggak tahu itu apa sih, padahal memang itu udah memang sebagian dari indera pengecapan kita. Cuma bentuknya memang agak besar. Kalau yang di samping kan seperti garis-garis tebal kan, garis-garis berbentuk. Nah, kalau yang di tengah-tengah bulat-bulat besar-besar, mungkin sekitar ada 6 tapi bulat-bulat besar-besar gitu. Diameternya sekitar 2 mili. Jadi kan dan lebih tinggi dari jari lidah sekitarnya kan. Jadi otomatis kan ini apa nih kayak jerawat di dalam lidah. Iya, benar. Banyak. Kalau yang jerawatnya mah mungkin masih agak ini kalau terpisah jelas. Ini yang bergerombol ini yang kadang suka membingungkan ya. Kenapa kok bentuknya kayak
jaringan cancer gitu. Begitu dibandingkan sama hasil searching di bagian gambar images, oh iya mirip ya sama OSCC gitu, OSCC lidah. Aduh. Notabene padahal bentuknya aja yang sama, warna mah enggak kan gitu ya. Iya. Jadi orang-orang mulai muncul cancer fobianya di situ, dan hal ini yang paling sering menyebabkan kekhawatiran. Jadi kalau saran saya mah daripada stres sendiri gitu ya, disimpan sendiri, bagus konsultasi aja sama dokter gigi terdekat untuk memastikan bahwa ini lesi varian normal atau bukan gitu ya. Apakah ini memang karsinoma di lidahkah? Soalnya rata-rata juga gini, karsinoma sel squamosa OSCC ini kan di tahap awal nggak menimbulkan rasa sakit. Jadi gejalanya sama kayak lesi varian Betul. normal gitu ya. Jadi untuk memastikan, jadi jangan main dokter-dokteran sendiri di rumah gitu ya, jalan-jalan gitu, konsultasi, main-main. Kalau masih takut, konsultasinya via online gitu ya. Banyak sekarang Online. pilihan mah banyak, asal niatnya aja sekarang mah. Gitu. Oke, kita stop dulu di 5 nih. Soalnya kalau terlalu banyak nanti orang juga jadi lupa-lupa gitu ya. Apalagi saya mah kan pengingat yang buruk gitu ya. Kita stop dulu di 5. Sekarang yang mau dibahas adalah ada nggak tata laksana khusus untuk kondisi lesi varian normal rongga mulut ini, atau ada nggak prosedur tetap yang seperti tadi dibilang nggak usah diapa-apakan sama sekali gitu. Untuk yang 5 tadi kita bahas nih ya. Oke. Kalau apa dulu nih? Dari Kita harus geografik lihat. geografik. Oke, geografik dulu ya. Geografik kalau misalnya tidak ada keluhan, jadi kita harus lihat dulu. Geografik di sini memang murni geografik sebagai varian normal, apa dia sudah mulai ditunggangi adanya jamur. Jadi kita harus lihat dulu dong. Kalau misalnya memang dia si geografiknya sudah mulai ada ditumpangi oleh penyakit Infeksi lain, sekunder. jamur, otomatis tidak bisa didiamkan. Berarti kita harus kasih obat anti jamur. Terus apa lagi? Torus nggak usah diapa-apain. Membuang torus itu hanya dengan pembedahan. Jadi tulang kita otomatis digerindak lah istilah kasarnya. Buat apa gitu loh. Kecuali kalau jika memang benar-benar dibutuhkan karena mengganggu di saat kita ingin memakai protesa gigi palsu, dan itu memang harus dibuang karena sangat mengganggu sekali, barulah kita lakukan pembedahan. Kalau enggak ya udah biarinin aja, nggak apa-apa, ada 4 ya 4 gitu kan. Benar. Bagian bukan enak dilakukan ini ya, alveolectomy atau si. Iya, nggak bisa makan. Malah jadi nggak bisa makan. Kan? Tadinya bisa makan gara-gara ada pas masih ada torusnya, begitu dihilangin malah jadi nggak bisa makan gitu ya. Iya. Pertimbangannya jangan main dok hilangin aja gitu. Jadi dokter gigi pun harus bisa mengedukasi ke pasiennya bahwa nggak selamanya harus ada tindakan invasif untuk jika kalaupun dibutuhkan nggak selamanya harus tindakan invasif. Betul. Dengan informasi atau edukasi yang adekuat ke pasien sebenarnya pun bisa untuk sebagai acuan SOP tata laksana di lesi varian normal gitu ya. Oke. Geografik, torus Fordes granul tadi. Fordes granul itu biasanya bisa dihilangkan dengan dengan dibedah atau di laser. Kalau mau dihilangkan. Tapi dibiarkan pun nggak masalah sebenarnya. Ya. Tidak masalah, karena dia juga tidak mengganggu kan. Biasanya kan nggak menimbulkan rasa sakit juga gitu. Betul, ya. Tidak mengganggu penampilan, dia kecil-kecil dan tidak akan bertambah besar seperti layaknya jerawat yang akan pecah atau bisul yang akan pecah. Jadi kan ya udahlah kecil-kecil aja, paling kasar-kasar dikit gitu. Kan nggak mungkin diraba setiap saat kan bibirnya. Ya sih. Ngapain juga setiap saat ngeraba bibir gitu ya. Ngerasain sensasi gitu. Banyak gaya, oke. Itu untuk si Fordes granul. Oke, terus apa fisur ya? Fisur tang. Fisur juga sama seperti geografik ya, kita lihat kalau misalnya memang tidak ada keluhan dan ada kedalamannya masih so far so good. Jadi kita hanya mengedukasi ke pasien bahwa ya ini emang harus selalu dibersihkan supaya tidak ada debris sisa makanan di dalam situ, karena pada akhirnya bisa malah ditunggangi oleh jamur. Juga jamur. Tuh. Itu yang menarik. Banyak juga yang menanyakan ngebersihin lidah ini sebenarnya gimana sih, yang
benernya gitu ya. Mm-mm. Apakah boleh pakai si sikat gigi ataukah memang harus pakai tongue scraper atau cukup berkumur aja? Gimana nih pendapatnya? Nah, kalau saya sih lebih kita pakai sambil setelah sikat gigi kita sikat lidah itu oke. Selama setiap hari kita lakukan. Tapi kalau Sikat misalnya lidah sikat dengan sikat lidah, gigi yang dipakai tadi ya? ya, jadi lidahnya kita julurkan, posisinya dari dalam keluar. Jadi kita ini melet dari dalam keluar satu arah ya, jangan bolak-balik nih. Terus kalau sikat lidah tuh jangan 1 jam depan kaca kita sikat terus. Akhirnya lidahnya kan ya, jadi sikat aja biasa, sadar 3-4 kali. Lidahnya itu juga nggak, orang bilang kan, oh ini mesti lidahnya tuh jadi warnanya pink. Kalau masih putih berarti Nggak bersih dia ya. lidah tidak akan putang walaupun kita sikat mau 3 jam terus-terusan. Jadi emang warna lidah itu seperti Di ulang sedikit itu warna yang lidah bagian. kan tidak selalu orang kan maunya putihnya hilang, ya kan? Orang bilang kalau selama masih putih lidah itu berarti nggak normal. kotor. Nah itu kan juga anggapan gitu kan. Nah itu juga tidak memecahkan masalah, malah menimbulkan masalah. Ya dalam waktu 1 jam dibersihin, disikat terus-terusan. Akhirnya malah lidahnya jadi iritasi, jadi luka. Jadi bersihkan setiap hari saja, is okay. Setelah menyikat gigi gitu ya. Jadi nggak harus melulu pakai Setelah sikat gigi. tongue scraper juga, nggak harus melulu dengan kumur doang gitu ya. Kumur doang nggak bisa. Kalau ada yang mengalami masalah percintaan bisa bersihin lidah, soalnya melet gitu ya. Jadi kalau gitu ada ya. yang cinta ditolak, pembersih lidah bertindak itu di melet. Oh gitu. Bisa. Daripada berarti ini berhubungan juga kan? sama ini ya, coating tongue sebenarnya ya. Yang lidah berwarna keputihan. Iya, coating tongue, betul putih. Apalagi cherry tongue juga ya. Memang ini mah masih meragukan antara coating tongue atau infeksi jamur juga sebenarnya gitu ya. Betul. Pastikan ke dokter gigi atau spesialis. Ke dokter gigi, iya. Berarti satu lagi apa? Dan ke dokternya yang tepat loh, ke dokternya tuh yang tepat karena nggak semua dokter itu tahu itu hanya coating tongue, selalu dikasih anti jamur yang padahal bukan jamur, yang akhirnya malah jadi PR baru di dalam rongga mulut. Semua langsung dikasih anti jamur. Iya, soalnya putih ada kasih anti jamur. Ada yang infeksi jamur dikasihnya antibiotik gitu ya. Ada yang nggak infeksi bakteri dikasihnya anti jamur. Gitu. Iya, akhirnya nggak benar. Lalu jadi masyarakat yang lebih cerdas sedikit gitu ya. Betul. Jadi jangan percaya begitu aja. Benar. Dengan apotik. Apotik kan pasti. Betul. Kalau misalnya sekiranya, kalaupun misalnya dapat informasi bahwa ini adalah infeksi jamur dan harus diobati oleh jamur, kata Mbah Google atau search engine itu ya, jangan langsung percaya juga gitu. Betul. Karena pemakaian obat yang salah pada akhirnya itu rongga mulut tuh kayak ayam dikulitin. Jadi ibarat kata lebih sakit sensasinya tuh kan, lebih perih ke mulut-mulut gara-gara kita pakai obat yang salah. Mendingan ke dokter. Dokter yang benar sih, yang tepat ya. Benar. Tapi ya itulah, memang kalau spesialis penyakit mulut ini dari pengalaman saya juga ya, selalu menjadi, kalau istilah saya pribadi mah dokter terminal. Terakhir. Iya, dokter terminal gitu, terminal kedatangan, bukan terminal keberangkatan. Kalau orang terminal keberangkatan yang pertama didatengin, ini mah terminal terakhir, udah 4-5 dokter, baru ke dokter spesialis penyakit mulut. Jadi sekarang melalui podcast ini saya pun mempromosikan supaya cari spesialis penyakit mulut terdekat di daerah Anda gitu ya. Tempat Anda. Untuk berkonsultasi mengenai masalah-masalah non pergigian gitu. Oke. Berarti tadi udah semua ya, si fissure tongue, si coated tongue, fissure tongue, geographic tongue, Fordyce granule, torus. Varikositas belum. Apa?
Varikositas. Iya. Bukan varikositas. Apa? Apa Papila tuh? Mau apa? prominent. Oh, Papila oh, prominent. Iya. oh. Sama ini mah short term memory loss-nya. Kira mau nambah yang belum. Jangan dulu. Kebanyakan. Itu buat konten nanti, konten episode 2 nanti tuh. Yang lain-lain. Oke. Gimana? Kalau si papila foliata nih. Papila sih so far selama tidak ada keluhan atau dia cuma pembesaran biasa tanpa disertai rasa sakit, tidak perlu diberikan obat apa-apa. Kalau misalnya memang dia lagi pembesaran lalu dia sakit, biasanya itu karena ada gesekan ya, gesekan mungkin karena posisi gigi kita kurang pada lengkung yang anatomis, biasanya itu akan tergesek ke si papilnya. Atau kita lagi kebanyakan makan yang keras-keras, otomatis kan papil itu akan bergesekan dengan gigi kita, akan terjadi gesekan, lalu akan terjadi pembesaran dan peradangan. Nah, baru kita kasih obat kumur atau jika perlu obat lubang gigi giginya tajam, kegesek-gesek. Nah, sakit, betul. Benar. Itu yang harus diperhatikan dengan seksama. Oke. Benar sih. Apalagi lidah ini kan banyak pembuluh darah. Atau bisa penyembuhannya tuh agak-agak gimana gitu ya. Lama dan nggak nyaman, bukan cuma lamanya gitu, nggak nyaman banget kalau banyak pendarahan baru mana lidah bergerak terus lagi gitu ya, bukan yang statis bisa didiemin kayak kalau kita dibebat diem gitu udah nggak banyak bergerak, ada pendarahan baru lidahnya bergerak terus gitu. Jadi kadang memang kalau sebisa mungkin dihindari lah kalau udah berhubungan sama si lidah gitu ya, kalau saran dari saya dan ini mah ya terkait kondisi-kondisi perlidahan mah jangan dikit-dikit kata orang harus dioperasi, ayo kita operasi besok langsung bikin janji gitu ya, jangan juga, bagus dikonsultasikan dulu. Betul. Oke. Sebenarnya sih memang kan ya masih ada beberapa kondisi lesi varian normal rongga mulutnya ya gitu ya. Tetapi biasanya memang kalau saya mah jarang ngambil episode lama sebab satu tingkat atensi orang ini sangat terbatas gitu ya. Karena kayak kalau dengerin webinar mah paling 5 menit pertamanya aja yang minat. Iya, semangat. Kalau udah 5 menit pertama semangat. Aduh, ini apa tadi udah keburu lupa tuh udah udahlah males lah gitu ya. Jadi kita batasin dulu sampai di sini. Nanti mudah-mudahan kalau misalnya terkumpul lagi materi lain yang terkait dengan lesi varian normal rongga mulut ini nanti kita bahas lagi gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa lagi kita janjian untuk tappingnya. Jalan-jalan? Gitu. Oh bisa. Dan enggak berubah-ubah lagi gitu. Itu yang memang agak sulit mencari waktu untuk tappingnya gitu ya. Dan enggak terganggu dan enggak mengganggu jadwal jalan-jalan ancur. Oh jalan-jalan ya. Atau nanti kita bikin ini kontensi dokter bolang gitu, dokter gigi sambil jalan-jalan lebih asik gitu ya. Jalan-jalan gitu ya. Ini temennya ini nih, dokter Anik nih, dokter Anik juga suka banget jalan-jalan gitu. Cuman dokter Anik mah karena anaknya lagi sekolah luar negeri, jadi jalan-jalan ke luar negeri gitu, gaya lah, bikin gitu, bikin pengen gitu. Iya, bikin iri kalau itu mah ya enggak. Nggak boleh iri hati teh, nggak boleh, harus menjaga hati. Nggak boleh, nggak bagus ya, jangan. Soalnya saya teh kan temannya Agim, saya teh Agam gitu. Oh iya benar. Jagalah hati. Jagalah hati supaya tetap bersih dan suci. Jangan stres juga, soalnya tadi kalau hati berpenyakit, pikiran terpengaruh kan gitu ya. Benar, iya. Jadi, untuk sementara kita sudahi dulu sampai di sini episode kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat baik untuk yang mendengarkan ataupun bagi kita sebagai refresh ulang ilmu pengetahuan di seputar spesialis penyakit mulut ini, gitu ya. Iya. Oke. Saya kira cukup sekian. Sampai di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang.